Halo, Pace Bene, masih di mea culpa. Semalam saya mengupload video soal ada seorang duda, seorang bapak yang istrinya meninggal karena sakit, menjadi seorang pastor di gereja Katolik. Anaknya juga sudah duluan jadi pastor gereja Katolik. Lalu ada yang mempersoalkan, dan ternyata banyak yang belum tahu bahwa seorang duda memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang pastor di gereja Katolik. So, siapa itu gereja Katolik? Harus dikatakan secara mendasar ini. Ada di ritus barat dan ada di ritus timur. Di barat ada kita yang saya pakai ini gereja Katolik Roma, ya. Dan kita memakai kitab hukum kanonik yang dipromulgasikan, disahkan, diterima resmi tahun 1983. Itu edisi terbaru. Dan terjemahan barunya ke dalam bahasa Indonesia setahu saya tahun 2016. Nah, di sana diaturkan siapa saja yang bisa menjadi pastor dalam gereja Katolik Roma. Sementara di gereja Katolik Ritus Timur, ada aturan lain yang dituliskan di dalam kitab hukum kanonik khusus mereka yang namanya CCEO. Dan di sana diaturkan bagaimana ketentuan menjadi seorang imam di gereja Katolik Ritus Timur. Nah, kita bicara soal gereja Katolik Ritus Barat. Kita ini, Roma, gereja Katolik Roma. Nah, yang bisa menjadi seorang imam adalah seorang yang laki-laki, itu yang terutama, dan sudah menerima sakramen inisiasi. Ini syarat yang mendasar. Dan laki-lakinya tidak sembarang laki-laki, minimal umurnya genap 25 tahun. Ini ketentuan umum. 25 tahun untuk menuju tahbisan imamat. Dan sebelumnya sudah ada pengangkatan lektor akolit dan sudah ditahbis menjadi diakon. Tahbisan diakonat lalu kemudian ke imamat presbiterat. Nah, apakah bisa seorang yang sudah menikah? Bisa dengan syarat yang sangat ketat. Saya sudah pernah katakan di video sebelumnya. Istrinya meninggal dunia harus diusut. Mengapa meninggal dunia? Nah, itu dia. Apakah dia punya anak? Bagaimana anaknya ini diurus? Oh, sudah berkeluarga. Oh, apakah ada urusan lain yang harus dia selesaikan sebagai seorang awam? Apakah dia punya banyak hutang yang harus dilunasi dan dia ingin masuk ke dalam hidup selibat menjadi imam untuk lepas dari hutang-hutangnya? Ada penelitian yang sangat strict, yang sangat ketat untuk itu. Dan izinnya tidak pada level pastor paroki. Katakanlah seorang duda ingin masuk pastor dan minta izin ke pastor paroki. Oh, tidak segampang itu. Bicara dengan pastor paroki ya sebagai langkah awal. Dan pastor paroki akan mendalami itu. Kalaupun sudah didalami, pastor paroki tidak bisa menerima langsung. Bicara dengan uskup. Misalnya uskup juga mendalami. Oh, untuk masalah ini persoalan harus direservasi di tingkat tahta apostolik katanya. Maka persoalan itu harus dibawa ke tingkat kepausan. Kalau ternyata oke, bisa diterima, nah keuskupan mana yang mau menerima? Ini pun harus disesuaikan dengan situasi lokal. Maka ada kemungkinan untuk itu, tetapi ada penelitian yang mendalam. Nah, itu dia. Maka ada kemungkinan untuk pria yang beristri untuk masuk ke dalam tahbisan suci ini, tetapi ada syaratnya. Apakah pasangannya meninggal atau ada izin khusus untuk itu, atau istrinya sendiri sudah merestui tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada lagi beban-beban atau tanggung jawab di hidup sekular yang harus dia tanggung. Tetapi ini yang saya katakan ini adalah satu pengetahuan umum. Harus dicatat, ini satu pengetahuan umum. Ternyata ada, dan ada kemungkinan untuk itu. Ada pastor yang mantan duda, yang adalah dulunya duda, dan ada syarat yang harus dipenuhi untuk itu. Dan ini adalah pengetahuan umum, bahwa ternyata ada yang ditolak, ada saja, ada yang diterima, ada saja. Yang diterima seperti contoh kemarin yang saya buat, Father Edmond Ilk berusia 62 tahun ditahbiskan menjadi pastor tanggal 21 Juni yang baru ini, dan anaknya Father Philip sudah ditahbiskan tahun 2016 yang lalu. Mereka berada pada wilayah diosesan yang berbeda, di keuskupan yang berbeda. Ada bisa saja bersama, tetapi ini kebijakan yang dibuat barangkali.
Mudah-mudahan bisa memberikan keterangan sedikit, dan ini hanya informasi umum. Silahkan tanya lebih lanjut untuk mendalami bila dirasa perlu, tetapi sekadar pengetahuan umum ini bisa didalami. Pace e bene.